Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu oleh karena pimpinan dan penyertaan-mu Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas dan kegiatan kami, Tuhan sudah menolong kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-mu. Urapi setiap kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 29 dan 30. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yehezkiel 30 ayat 26. Tertulis demikian. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah polling di Inggris menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan mengakui bahwa mereka berdoa saat sedang berada dalam krisis. Survei yang sama yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan sekitar 12% dari orang ateis mengaku berdoa ketika menghadapi masalah yang berat. Dan mereka mengatakan bahwa mereka merasa tenang saat berdoa. Kecenderungan yang mirip terjadi juga pada orang-orang yang beragama. Saat keadaan baik-baik saja, biasanya intensitas dalam berdoa dan beribadah menjadi berkurang. Tapi ketika situasi penuh dengan masalah dan krisis terjadi, mereka akan menjadi giat dalam doa. Memang betul saudara, apabila kita dalam kesulitan, kita harus mencari Tuhan. Namun alangkah lebih baik lagi bila dalam keadaan apapun kita selalu mengingat akan Tuhan, tetap rajin berdoa dan rajin beribadah kepadanya. Dalam pasal 29 dan 30 dari kitab Yehezkiel ini, kita akan menemukan berulang kali firman Tuhan mengatakan, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Inti dari keseluruhan peristiwa dan hukuman yang terjadi atas bangsa-bangsa sebenarnya bertujuan agar setiap orang kembali mengingat akan Tuhan pencipta mereka. Tuhan ingin agar setiap orang tahu dan mengenal akan Dia. Dalam konteks ayat ini, bangsa-bangsa, bukan hanya bangsa Israel saja, tapi semua bangsa telah mengingkari akan Tuhan. Mereka lupa, dan bahkan dalam pasal ini disebutkan bahwa Mesir seakan-akan telah merasa dirinya sebagai Tuhan. Lagi-lagi saudara di sini sikap kesombongan manusia ditegur oleh Tuhan. Kesombongan begitu dekat dengan sikap melupakan Tuhan dan menuhankan diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan untuk kita semua adalah agar kita tidak lalai dalam mengingat akan Tuhan pencipta kita. Pada saat semua keadaan baik-baik saja, biarlah kita tetap giat dan melayani Tuhan. Tidak lupa berdoa, merenungkan firman-Nya. Kerinduan hati Tuhan, Bapa kita adalah agar kita memiliki persekutuan yang erat dengannya. Jangan menunggu ada masalah baru kita ingat akan Tuhan. Ada masalah atau tidak ada masalah, hati kita hendaknya selalu dipenuhi dengan cinta kasih kepadanya. Sejak muda, kita hendaknya sudah giat mencari Tuhan. Jangan tunggu nanti sudah tua, baru mau mengingat akan Tuhan. Ada banyak gereja di Eropa yang isinya hanya orang-orang tua, opa-opa dan oma-oma, karena anak-anak mudanya lebih memilih sibuk dengan hal-hal lain. Hendaknya kita tidak demikian, saudara. Dalam Pengkhotbah 12 ayat yang pertama tertulis,
Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Mari pakailah waktu umur hidup kita ini untuk senantiasa mengingat dan memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah situasi dunia, di mana semakin banyak orang melupakan dan meninggalkan Tuhan hari-hari ini, marilah kita tetap ingat akan Dia. Esensi dari kehidupan kita di bumi ini bukanlah soal pekerjaan, bukan soal harta, bukan soal status, tapi soal mengingat akan Tuhan. Karena itulah yang terutama dalam kehidupan kita. Memang kita harus bekerja, kita harus berusaha, tapi dalam semuanya itu, saudara, kita harus senantiasa mengingat akan Tuhan. Seperti Yosua yang berkata, "Tetapi aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Biarlah kita juga, saudara, memilih untuk selalu beribadah kepadanya sebagai wujud dari sikap mengingat akan Dia. Ketahuilah bahwa saudara dan saya selalu ada di dalam hatinya Tuhan. Karena itu, biarlah Tuhan juga ada selalu dalam hati kita. Kita mengingat akan Dia senantiasa di sepanjang umur hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, yang telah berkorban bagi kami, telah menebus dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, yang sudah kami dengar pada saat ini, berbicara kepada setiap kami agar kami senantiasa mengingat akan Engkau di sepanjang umur hidup kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami. Kalau selama ini kami melanggar perintah-Mu, kami melupakan Tuhan, kami lebih mementingkan diri kami sendiri. Kami mohon pengampunan Tuhan, dan saat ini Tuhan kami mau untuk senantiasa setia melayani Engkau, mengingat akan Engkau selalu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menunggu ada masalah baru mengingat akan Engkau, tapi dalam segala keadaan kami mau setia, percaya kepadamu, mengingat akan Tuhan, beribadah, dan selalu giat dalam melayani Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang menjadi kekuatan dan sukacita bagi kami. Firman-Mu menuntun kami untuk selalu ada dalam jalan-jalan-Mu. Berkati kami Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, pegang tangan kami Tuhan, untuk kami selalu berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkati dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami anak-anak-Mu, agar Tuhan melawat, memberikan jalan keluar. Kami percaya ada mujizat, kemenangan Tuhan nyatakan, ada kesembuhan bagi yang sakit, ada pertolongan yang ajaib atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Karya tangan-Mu yang ajaib, rencana-Mu yang indah terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.